Assalamualaikum, selamat datang di Dindau Kitchen. Di video ini kita akan membuat bolen pisang coklat keju tanpa korspet tapi hasilnya berlapis-lapis. Baca resep dan tipsnya di description box, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Langkah pertama, kita tumis dulu pisangnya dengan 1,5 sendok makan margarin yang kita lelehkan dulu. Lalu masukkan pisangnya. Di sini aku pakai 9 buah pisang kepok yang sudah aku bagi dua. Pisangnya boleh diganti dengan pisang raja, pisang ambon, atau pisang uli sesuai selera kalian. Lalu kita aduk perlahan pisangnya supaya semua bagian pisangnya ini terkena margarin. Kalian boleh skip cara ini, jadi nanti pisangnya bisa langsung dipakai tanpa ditumis. Tapi menurut aku dengan ditumis seperti ini rasa pisangnya itu jauh lebih gurih dan ada aroma menteganya. Kalau sisi lain dari pisangnya ini sudah kecoklatan, boleh kita balik-balik aja. Kita masak aja sampai pisangnya kuning keemasan dan margarinnya ini merata. Nah, seperti ini aja udah cukup, tinggal kita matikan kompor dan sisihkan dulu pisangnya. Untuk membuat bolen tanpa korspet, kita membutuhkan dua adonan, yaitu adonan A yang berbasis air dan adonan B yang berbasis minyak. Sekarang kita bikin adonan A-nya dulu, campurkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir halus, 90 gram margarin boleh diganti butter, dan 90 ml air biasa atau air suhu ruang, nggak perlu dingin. Campurkan semua bahannya, kita uleni sampai kalis. Untuk penggunaan tepungnya ini wajib menggunakan tepung terigu protein tinggi supaya hasil dari lapisan-lapisan bolennya itu tidak mudah sobek. Ini kalau tepungnya sudah mulai rata, kita boleh menguleni pakai tangan. Sebaiknya untuk mencampurkannya ini pakai sarung tangan atau pakai spatula seperti tadi, supaya suhu panas dari tangan kita ini tidak membuat margarinnya itu meleleh. Dan kalau sudah cukup kalis, kita bisa bulatkan adonannya dan ditutup dengan lap bersih dan istirahatkan selama 15 menit. Selanjutnya kita bikin adonan B-nya, campurkan 130 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram margarin atau butter. Kita campurkan aja kedua bahan ini. Untuk adonan B atau adonan yang berbasis minyak ini, penggunaan tepung terigunya boleh diganti dengan tepung terigu protein sedang. Nah, setelah adonannya bergerindil seperti ini, kita boleh menggunakan tangan seperti tadi. Adonannya ini cukup kita kepal-kepalkan saja sampai benar-benar rata. Setelah rata, kita bulat-bulatkan dan tutup dengan kain bersih, istirahatkan selama 15 menit. Kembali lagi ke adonan A. Setelah 15 menit ini adonannya udah cukup rileks, kita bisa pindahkan ke alas kerja. Kita uleni sedikit lagi adonannya, kemudian kita bulat-bulatkan. Dan kita bagi adonan A ini menjadi beberapa bagian dengan berat masing-masing 25 gram. Dan di sini aku menjadi 18 pieces adonan. Kalau adonannya sudah dibagi-bagi, tinggal kita bulat-bulatkan aja, nggak perlu mulus-mulus. Setelah itu boleh kita tutup dengan plastik supaya adonannya nggak kering. Lalu kembali lagi ke adonan B, ini udah 15 menit, kita bisa pindahkan ke alas kerja. Kita ratakan dulu ya adonannya. Kemudian kita bagi adonan B ini menjadi 18 bagian sama seperti adonan A, tetapi dengan berat masing-masing sekitar 13 gram. Kita timbang dengan timbangan digital supaya lebih akurat. Kemudian tinggal kita rapiin aja ini untuk memudahkan pada saat kita mau mencampurkan adonan A dan adonan B. Selanjutnya kita akan menyatukan adonan A dan adonan B-nya ini. Ambil dulu salah satu adonan A-nya ini, bulat-bulatkan lalu kita pipihkan. Setelah itu kita gilas melebar dengan rolling pin. Kita gilasnya ini perlahan aja, nggak perlu sampai ditekan, cukup digilas santai. Gilas perlahan aja supaya adonannya ini tidak sobek. Selanjutnya kita letakkan adonan B di atas adonan A dan tutup seperti melipat amplop seperti di video ini. Selanjutnya kita gilas lagi adonannya, kita gilas memanjang. Gilas perlahan-lahan aja supaya adonannya tidak robek. Bagian lipatannya kita tetap taruh di atas dan bagian mulusnya kita taruh di bawah.
Selanjutnya kita lipat sekali lagi, cukup dilipat sisi-sisinya seperti di video. Lalu kita putar adonannya dan kita gilas sekali lagi. Kita gilas memanjang lagi seperti sebelumnya. Setelah itu kita lipat lagi sisi-sisinya seperti sebelumnya. Dan ini kita sisihkan dulu sambil diistirahatkan. Dan sambil diistirahatkan kita lakukan hal yang sama untuk semua adonannya. Ini aku tunjukin ulang proses-prosesnya sama seperti tadi. Kalian tinggal ikutin aja step by stepnya sama persis seperti di video. Sambil nonton videonya, di sini aku mau kasih info kalau bolen pisang ini hanya tahan 3 hari di suhu ruang. Bolen pisang ini lebih cepat lembab jika di suhu ruang karena ada isiannya, apalagi kalau kalian pakai pisang yang kematangan itu bakalan bikin lebih cepat lagi lembabnya. Tapi bolen pisang ini bisa tahan sampai semingguan jika diletakkan di dalam kulkas. Kalau baru dikeluarkan dari kulkas, teksturnya itu masih crunchy, tapi kalau didiemin di suhu ruang lagi, dia akan lembab lagi. Tapi bisa dibikin crunchy lagi dengan di oven atau di air fryer sebentar aja. Nah ini dia semua adonannya sudah siap, kita tinggal tutup aja pakai plastik supaya nggak kering. Selanjutnya kita akan mengisi adonannya ini dengan topping. Lalu ini kita eksekusi adonannya berdasarkan urutan proses yang sebelumnya. Jadi masing-masing adonannya itu punya waktu istirahat yang sama. Dan adonannya ini bisa lebih rileks dan lebih lembut, jadi lebih mudah untuk diprosesnya. Ini kita gilas perlahan aja adonannya, kita gilas melebar. Kemudian kita langsung aja isi dengan toppingnya, jadi nanti toppingnya ini bisa ada di bagian atasnya. Ini untuk isian coklatnya aku pakai selai coklat, kalian boleh pakai mesis, boleh pakai dark coklat, atau boleh pakai choco chip. Lalu tinggal letakkan pisangnya di atasnya, kemudian kita tutup seperti melipat amplop. Untuk bagian samping-sampingnya ini kalau masih terlalu pendek atau terlalu tebal, boleh kita gilas dulu dengan rolling pin supaya nanti pada saat dipanggang juga bisa matang karena lapisannya lebih tipis. Kalau sudah, kita tinggal lipat aja seperti sebelumnya. Nah ini dia hasilnya, bener-bener cantik banget ya. Kita lakuin aja hal yang sama seperti tadi untuk semua adonannya sampai habis. Untuk yang ini aku pakai topping keju blok yang sudah aku potong-potong seukuran dengan pisangnya. Dan tinggal kita tutupin aja dengan pisang, boleh sedikit agak ditekan karena kejunya ini tebal. Dan ditutup seperti sebelumnya. Nah ini semua adonannya udah diberi topping, kita bisa letakkan di loyang yang sudah diolesi margarin. Ini aku pakai loyang ukuran 30 x 25 cm, kita beri jarak tiap-tiap adonannya. Dan selanjutnya kita siapkan olesannya supaya warnanya nanti lebih cantik. Gunakan 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan kental manis. Kental manis boleh diganti susu cair kalau nggak ada. Selanjutnya kita olesin aja ke semua permukaan adonannya sampai rata. Sambil kita oles bahan olesannya, kita bisa sambil memanaskan ovennya. Terakhir kita tinggal taburi topping sesuai dengan isiannya, keju parut untuk isian keju dan mesis untuk isian coklat. Kalau udah, kita tinggal panggang aja. Panggang di oven yang sudah dipanaskan 180 derajat Celcius api atas bawah selama 10 menit pertama. Kemudian lanjutkan dengan 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius api bawah saja selama 40 menit. Jadi total memanggangnya 50 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau sudah matang dan warnanya sudah cantik, kita angkat dan dinginkan di cooling rack. Tapi selagi masih panas, kita bisa olesin dulu permukaan bolennya ini dengan margarin supaya lebih gurih. Nah ini dia bolen pisang coklat keju tanpa korspet. Meskipun bolen pisang ini versi ekonomis, tapi hasilnya tetap berlapis-lapis. Sekarang kita buktiin yuk, aku mau potong dulu untuk melihat bagian dalamnya. Nah ini bagian dalam dari bolen pisangnya benar-benar berlapis-lapis dan juga crunchy.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton channel aku. Selamat mencoba, sampai jumpa di video-video selanjutnya.